Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan memberikan beberapa saham layak pantau untuk minggu depan dan juga bagaimana pergerakan ISG yang kemungkinan akan berpotensi rebound jika bertahan di area tertentu. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya lakukan. Yang pertama kita akan membahas composite. Jika kita melihat composite masih bertahan di area 6097 dan mampu tidak mengetest kembali area demand di area 6040 sampai 6006. Kalau kita lihat secara kasat mata, memang di 6139 dan 6162 merupakan target yang harus di break supaya pertanda bullish ISG pergerakannya dapat terkonfirmasi ya. Lalu kalau kita lihat, jika melihat momentumnya masih cenderung ingin bullish, tetapi masih cenderung sideways juga karena ada range yang cukup besar di sini yang tidak mampu ditembus oleh ISG, yaitu di rentang 6133 sampai 5928. Jadi ISG layak kita pantau bagaimana pergerakannya untuk minggu depan. Oke, saham pertama yang akan saya bahas ada saham real. Real kalau kita lihat masih ada utang ya. Masih ada utang di area 90 sampai 94. Terkait dia melakukan reject bawah kemarin Jumat sore, masih ada potensi untuk saham real ya. Teman-teman bisa memperhatikan area demand gap untuk lakukan penjualan ataupun pembelian nantinya. Dan kalau kita lihat memang momentumnya masih cukup besar karena dari fokus dari volume dan akumulasi di tanggal 1 sampai 2 September itu tidak terafiliasi ya dari distribusinya. Jadi saya pikir distribusi ini masih cukup mengalami pelemahan. Dan juga kalau kita melihat polanya, sepertinya dia akan bentuk lower low dan lower high. Dan ketika kita tarik dan benar dia bentuk lower low dan lower high di sini. Jadi saya pikir kita masih layak pantau untuk saham real. Jika dia berpotensi di bawah 100, teman-teman bisa melakukan akumulasi. Selanjutnya ada saham BABP. BABP cukup menarik ya. Kita sudah range dan himbau jika dia bergerak di bawah 400, teman-teman bisa lakukan pembelian. Dan sekarang sudah menembus area middle trend line-nya ini dan cukup berpotensi untuk menyentuh area demand di area 364 sampai 348. Selama area ini tidak mampu ditembus, teman-teman bisa melakukan akumulasi di area ini. Tetapi jika area demand pertama ini dapat ditembus, maka ada potensi penurunan lanjutan itu mencapai di 280 sampai 264. Jadi teman-teman bisa memperhatikan area 358 dan juga di area 274 yang merupakan range area demand ya untuk lakukan akumulasi secara cicil. Selanjutnya ada saham BBYB. BBYB terakhir mengalami penurunan hampir ARB dan minus 671%. Kalau kita lihat memang momentumnya masih cukup signifikan, penurunan bisa mencapai area 1330 atau menyentuh area gap demand-nya di serentang 1235 sampai 1210. Jika teman-teman melihat juga potensi penurunannya masih cukup besar dikarenakan volume distribusi selalu mengalami peningkatan. Dan kalau kita lihat dari MACD dan RSI juga cenderung penurunan ini masih cukup signifikan. Jadi saya pikir teman-teman bisa memperhatikan saham BBYB di range harga 1330
dan juga di range harga 1235. Selanjutnya saham layak pantau juga di minggu depan ada BBHI, di mana BBHI sudah melakukan pola doji di sini sebagai pertanda bahwa buyer mengalami sisi penguatan daripada seller. Dan kalau kita lihat memang dari MACD dan RSI cenderung ingin menandakan bullish cukup signifikan. Dan kalau kita lihat secara dekat akumulasinya sudah cukup besar ya. Kalau kita lihat akumulasi rata-rata 21 harian apa sudah cukup bagus. Masih cukup bagus ya. Hampir mendekati volume rata-rata terbaik di 21 harian. Dan kalau kita lihat ini adalah pola falling wedge pattern ya. Jika falling wedge pattern ini mampu ditembus, saya pikir potensinya bisa mencapai 2700 3170. Jadi teman-teman bisa memperhatikan saham BBHI untuk watchlist minggu depan. Selanjutnya ada saham Excel layak dipantau ya, karena dia bentuk pola cukup bagus. Di sini ada bearish channel dengan pola yang cukup bagus juga. Dia sudah bentuk higher low, lower low, dan di sini ada higher low, dan kemungkinan besar dia akan retest kemudian akan menjor ke bawah lagi. Jadi saya pikir teman-teman bisa memperhatikan ketika dia retest area 2760-nya di sini. Teman-teman bisa memperhatikan apakah dia break atau tidak ya. Ketika dia break ini menjadi arah pertanda bagus, tetapi jika dia break ke bawah itu menjadi pertanda buruk juga untuk ISG, untuk XL. Dan selama area 2770 tidak mampu ditembus, maka ada kans dia menuju area bawahnya kembali ya. Dan secara kita lihat memang di sini ada demand yang cukup bagus di area 2400 dan 2360. Tetapi di sini juga ada area demand yang cukup kuat di range harga 2460 sampai 2410 untuk melakukan akumulasi ya, karena sudah beberapa kali di retest oleh saham Excel. Cara RSI dan MACD masih mengindikasikan melanjutkan tren penurunannya. Jadi saya pikir teman-teman bisa memperhatikan area 2630 sampai 2610. Ketika area ini mampu ditembus, maka teman-teman melakukan risk dulu, resikonya diturunkan untuk menunggu sampai di 2460 sampai 2410 yang merupakan area paling normal ya menurut saya untuk melakukan akumulasi. Selanjutnya ada saham MCAS. MCAS sudah membuat pola yang cukup bagus ya, falling wedge pattern juga, dan mencoba break di area 13.725. Dan kalau kita lihat di area 1395 tidak mampu ditembus. Dan saya pikir ini masih ada kans untuk saham MCAS ya, cukup signifikan pula. Di sini kalau kita lihat secara kasat mata memang MCAS masih cukup bagus, dia membentuk pola yang cukup kuat dan akumulasinya masih cukup signifikan juga secara time frame 5 menit. Jadi saya pikir layak pantau untuk saham MCAS untuk selanjutnya. Dan jika dia berhasil break di area 13.975, teman-teman layak pantau untuk saham MCAS. Tetapi jika dia mampu breakdown di bawah 12.970, teman-teman bisa melakukan hati-hati dulu untuk saham MCAS ini. Selanjutnya ada saham Tefas, salah satu saham digital juga yang sudah mengalami rebound yang cukup signifikan ya. Secara Fibonacci dia tertahan di area 625, yang ini merupakan area retrace bagus jika dia masih dan bertahan di area range 6.700, masih adakah dia melanjutkan kenaikan bisa mencapai area 7.300 ya. Dan kalau kita lihat secara pola akumulasinya sudah cukup berhenti, dan juga dari MACD dan RSI juga mengindikasikan ingin
bullish, tetapi volume distribusinya dari volume trend masih cukup besar juga. Jadi saya pikir Tefas layak kita pantau selama di range di atas harga 6.700. Selanjutnya ada saham NFCX. NFCX juga membentuk pola inverter hammer yang menandakan ada perlawanan sedikit dari buyer, tetapi kontrol dari proses perjalanan NFCX kemarin itu masih didominasi oleh seller. Di sini ada area gap yang teman-teman bisa perhatikan. Ketika area gap ini mampu ditembus, layak kita pantau juga untuk saham NFCX berada di range harga 8.250 sampai 8.075, karena dia masih cukup tinggi ya. Kalau kita lihat dari target Fibonacci masih sesuai ya di 850 sampai 8775. Jadi saya pikir NFCX akan membentuk pola lower low dulu, karena dia sudah membentuk pola higher, maka dia akan membentuk pola lower low dulu. Selanjutnya ada saham Mari. Mari minggu depan cukup menarik karena dia sudah membuat candle doji dan hammer kecil ya, hammer doji saya pikir, dan masih ada kans menuju area 620. Area 600 belum dapat kita tembus ya sebagai area target optimal untuk saham Mari. Dan teman-teman yang sudah melakukan taking profit di tanggal 23 Agustus kemarin, selamat ya, karena hanya berbeda 5 poin dari target profit kita. Selama dia bergerak di area demand di area 530 yang merupakan area Fibonacci targetnya, saya pikir masih ada kans menuju area 620. Tapi hati-hati, jika dia berhasil break area 530, teman-teman bisa meminimalkan risiko. Selanjutnya kita berbicara Mari, maka kita harus berbicara ABA. ABA masih potensi jika dia mampu menuju area 610 sampai 575, teman-teman bisa melakukan pembelian ya secara cicil. Karena ada kans kemungkinan dia akan membentuk pola yang cukup bagus, yaitu pola higher low dan higher high. Kalau kita hapus secara Fibonacci, maka polanya bisa seperti demikian. Pola yang cukup menarik ya. Jadi saya pikir kemungkinan akan ada terjadi pola sedemikian rupa ya. Dan teman-teman bisa memperhatikan saham ABA, jika dia masuk di area 610 sampai 575 bisa menjadi alasan teman-teman untuk lakukan pembelian. Selanjutnya ada saham Kios, salah satu saham high risk yang masuk watchlist Sobat Juga Trader karena mengalami area taking profit di area 1275 sampai 1215, dan dari penurunan distribusi di tanggal 3 September dari akumulasi 2 September ini sangat terafiliasi ya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan area 1115 sampai 1105 yang bisa jadi menjadi area pantulan, di mana area ini sudah di retest menjadi area demand dan kemudian ada target penjualan, kemudian akan meretest kembali area supply demand, resistance weekend support yang sudah terbuat, kemudian akan naik kembali. Kemungkinan akan menjadi pola seperti ini menurut saya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan area 1115 sampai 1105 untuk lakukan pembelian ya. Dari target memang belum tercapai di area supply-nya, yaitu di range 1425 sampai 1355. Pada area entry kita sudah cukup tepat ya di area 1015 dan kemarin tercapai, dan kita sudah melakukan pembelian dan bisa menunggu sampai area supply-nya tercapai juga. Risk manajemennya kemarin di 5,93 dengan upside loss itu 6-7% dan taking profit bisa mencapai 40-89%. Bagi teman-teman yang belum entry bisa memperhatikan area 1115 sampai 1105 untuk besok minggu depan. Selanjutnya ada saham DMMX. DMMX membentuk pola hammer ya kemarin dan cukup signifikan pola akumulasi di 2 harian
dari target penurunan saya pikir sudah cukup ya. Kalau kita tarik secara Fibonacci, target penurunan bisa mencapai 3050 sampai 3030 dan sudah diretest beberapa kali. Jadi bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan area 3030 dan juga di area 3010 untuk lakukan entry. Tetapi jika area entry ini mampu mencapai 2940 sampai 2880 dan berhasil break ke bawah, teman-teman bisa meminimalkan risiko dulu. Karena kemungkinan akan ada potensi koreksi yang cukup dalam ya. Karena pola MMX ini cukup pesat dan juga sudah sangat riskan. Jadi kita pantau ketika dia menyentuh area 3030 sampai 3010, teman-teman bisa lakukan fast trade ya untuk di saham ini. Selanjutnya ada saham pupuk yaitu SAMF. SAMF sudah berhasil membentuk pola reversal pattern-nya dan sudah melakukan akumulasi 2 harian cukup signifikan juga saya pikir. Dan kalau kita lihat pertanda dari MACD dan RSI sudah menandakan ingin bullish. Ketika dia sudah retest, teman-teman bisa memperhatikan area 800 bisa melakukan entry buy on weakness dengan target profit. Jika kita melihat secara Fibonacci, maka selama dia bertahan di area 840 masih ada kans dia menuju area 1095, selanjutnya 1175 dan selanjutnya di 1385. Jadi teman-teman yang tertarik untuk saham SAMF, saham pupuk ini bisa memperhatikan area 800 untuk lakukan entry. Tetapi jika dia break sampai di bawah 750, teman-teman bisa melakukan cut loss dulu ya. Selanjutnya ada saham Diva, salah satu saham teknologi yang membentuk pola candle hammer yang cukup bagus juga ya. Kalau kita lihat setiap dia menyentuh area base, di mana area base ini merupakan area resistance become support, maka dia akan lanjut rally. Dan hari ini kalau kita lihat memang polanya cukup bagus. Dia sudah retest di area resistance become support, sudah dan di retest beberapa kali area supportnya. Dan bagusnya lagi dia sudah retest di area middle supportnya di range harga di 2200. Maka saya pikir masih ada kemungkinan dia akan lanjut bisa mencapai 2410 dan juga di 2520 untuk minggu depan. Teman-teman bisa memilih entry di area 2150 atau entry di 2270. Selanjutnya ada saham KBLI. KBLI cukup menarik. Mengapa cukup menarik? Karena volume akumulasinya cukup besar di kemarin di hari Jumat. Dan kalau kita lihat secara MACD dan RSI, lalu kita kombinasikan secara pergerakan harganya, masih cukup sideways. Dan saya pikir pertanda dia ingin bullish bisa melewati area high-nya ini di range 348. Jadi kita pantau untuk saham KBLI jika berhasil di break area 348. Kalau kita tarik secara target, polanya memang membentuk pola reversal wedge pattern ya. Jadi saya pikir area 348 teman-teman bisa melakukan area pembelian nantinya sebagai konfirmasi bullish. Tetapi jika dia mampu break di bawah 336, teman-teman bisa melakukan cut loss dulu ya, meminimalkan risiko. Targetnya bisa mencapai area 386 dan juga secara high-nya lagi bisa mencapai di 418 untuk saham KBLI. Jadi saya pikir layak pantau ya ketika dia berhasil break area 348. Selanjutnya ada saham BEPS. Salah satu saham BEPS yang sudah
analisa oleh Sobat Joko Trader. Pertama kali entry kita terakhir itu 350 dan sekarang sudah mencapai 200%. Selamat bagi teman-teman yang masih melakukan pembelian atau masih hold di saham BEPS. Dia sudah dan masih bertahan di area higher high-nya di atas 1000. Selama dia masih bertahan di area 1000, saya pikir masih ada kans dia menuju area 1415. Kemudian dia akan turun kembali area 1110 dan kemudian naik kembali mencapai 2095. Dan sebagai batasan, jika dia berhasil bertahan terus di area 1000 ini, saya pikir masih ada kans ya menuju area 1415. Secara volume masih cukup signifikan untuk saham BEPS, maka layak pantau juga untuk saham BEPS untuk kita tradingkan di minggu depan. Dan kemungkinan dia akan melakukan sell off strength di area 1415 dan memperhatikan area 1180 sebagai target penurunan selanjutnya. Selanjutnya ada saham Kici. Kici ini cukup menarik ya. Sepertinya dia akan membentuk pola cup and handle, dimana cup and handle-nya dan breaknya di area 264. Dan teman-teman bisa memperhatikan saham Kici, jika dia berhasil area 264, maka target kenaikannya bisa mencapai selebar cup atau selebar handle-nya. Itu di range 350 dan juga di range 308. Dan teman-teman bisa memperhatikan jika dia ingin melakukan break ya di area 264. Tetapi jika dia masih belum melakukan break, saya pikir teman-teman masih pantau dulu untuk saham Kici. Selanjutnya kita akan membahas saham MNC Group, yaitu Behit. Behit sudah membentuk pola higher low, higher low, higher high, higher low, dan ingin membentuk pola higher high kembali. Dan sekarang masih menuju area higher high, tetapi masih terkonsolidasi membentuk pola low dulu. Di sini ada range di 95. Saya pikir teman-teman bisa memperhatikan area 95 untuk saham Behit dan area 94 untuk lakukan entry ya. Area ini bisa kita jadikan entry karena melihat dari polanya kemungkinan akan ada pantulan sedikit. Karena pada tanggal 30 Agustus dan 31 Agustus di sini ada pola doji dan ARA ya waktu itu. Oh, tidak ARA. Dia plus 15%. Jadi secara volume masih sudah distribusi, tetapi distribusinya sudah mengalami pelemahan juga. Maka layak pantau untuk saham Behit di minggu depan. Selanjutnya kita akan membahas KPIG. KPIG masih dalam range harga kita ya. Bisa entry di 117 dengan target taking profit di 132 dengan memperhatikan break area 120. Ketika area 120 ini tidak dapat ditembus, teman-teman bisa melakukan sell on strength saja dengan area entry kita di 117. Selanjutnya ada saham True, salah satu saham yang cukup kita pantau terus ketika dia melakukan ARB secara terus-menerus. Masih ada potensi dia menuju area 260 ya. Teman-teman bisa melakukan pembelian nantinya karena secara volume distribusi cukup masih kuat. Jadi saya pikir saham ini layak kita pantau karena ada beberapa gap juga sebagai batasan kemungkinan untuk target penurunannya. Bisa memperhatikan area 346 dan di 248. Yang terakhir, saham layak pantau dan saham layak ditradingkan beberapa hari ini yaitu saham Toys. Toys jika masih bertahan di range harga 184 sampai 140 layak dipantau ya. Jika teman-teman tertarik untuk saham Toys bisa mempertimbangkan untuk entry di 184 sampai 180. Dan ketika area itu ditembus, maka ada area resisten become support di range 154 sampai 158. Dan yang terakhir memang polanya ketika kita entry di bawah 200 atau di atas 200 dikit,
teman-teman bisa melakukan penjualan di range 224 ya. Ini bisa kita jadikan area tektokan, entry di 200 dan taking profit di atas 220, karena kemungkinan dia akan membuat base dulu untuk memperhatikan polanya. Jadi saya pikir teman-teman bisa memperhatikan area 200 atau di area 1800, di 184 atau di area 200 untuk entry di Santoys. Sekian dulu untuk ulasan saham edisi yang minggu depan layak kita pantau, dan bagaimana performa ISG minggu depan sesuai apa yang kita harapkan. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Talkbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian, saya ucapkan terima kasih.